Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini dijelaskan dalam satu ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk melaksanakan ibadah kepadaku. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk satu tujuan, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah dalam pengertian seluas-luasnya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kita hanya bisa melaksanakan ibadah kalau kita melaksanakan toharoh atau bersuci. Dan kita hanya bisa melaksanakan toharoh atau bersuci kalau kita memperhatikan tentang nazafah atau kebersihan. Sehingga Nabi mengatakan, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, maka agama Islam sangat memperhatikan tentang kebersihan ini. Bukan saja ia merupakan pokok dari kesehatan, tapi juga dianggap merupakan bagian daripada nilai iman seseorang. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, Imamul Ghazali rahimahullah membagi tingkat kebersihan itu dalam 4 tingkat besar. Pertama, oleh beliau dinamakan tathhiruz zahir anil ahdasi wal akhbas, membersihkan sesuatu yang zahir daripada hadas dan kotoran-kotoran, membersihkan badan yang zahir. Sesuatu yang barangkali kita anggap soal sepele, kecil, tapi akan menentukan hal-hal yang besar. Ini merupakan prasyarat agar kita bisa toharoh, dan toharoh merupakan unsur penunjang untuk melaksanakan ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kalau saudara toharohnya tidak betul, maka berarti tidak akan bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Padahal ibadah merupakan tujuan daripada penciptaan makhluk bernama manusia ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, membersihkan diri dari hadas dan kotoran-kotoran. Tingkat yang kedua, tathhirul jawarih anil jaraimi wal atham, membersihkan seluruh anggota badan dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Membersihkan tangan, membersihkan kaki, membersihkan lidah dari perbuatan yang mengandung dan mengundang dosa. Membersihkan anggota badan. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kalau sekedar membersihkan zahir tangan, barangkali cuci tangan pakai sabun pun selesai. Tetapi membersihkannya dari minal jaraimi wal asab, dari perbuatan yang mengandung dosa dan kesalahan, ini merupakan tugas yang tidak ringan. Itu merupakan modal dasar supaya kalau itu bersih kita bisa wudhu. Kalau sudah wudhu kita bisa sholat dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Pada tahapan pertama, kebersihan yang diajarkan kepada kita umat Islam, bersih badan dari hadas dan segala kotoran yang berbentuk najis. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia,
Orang tidak mengerti sistem ekonomi menurut Islam, barangkali di akhirat dia tidak akan disidang Allah, karena itu masuk wajib kifayah. Berangkat dari kebersihan untuk menuju kepada yang maha bersih, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang tidak betul membersihkan diri daripada hadas. Ini tanggung jawab individu, dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, berangkat dari kebersihan menuju ke yang maha bersih. Inilah perjalanan dari kehidupan manusia ini. Oleh karenanya dimulai itu dari pembersihan diri, dari segala macam kotoran, dari segala macam najis. Biasanya kalau diajak ngaji fikih bab apa, hadas besar, hadas kecil, lah itu mah dari dulu. Dari dulu. Ya memang agama itu dari dulu begitu. Dan tidak usah, terutama adik-adik remaja, para pemuda, tidak usah malu mengkaji masalah-masalah agama, memulainya dari hal-hal yang mendasar kalau memang itu terpakai dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, bahwa mau diskusi soal Allah, alam, dan manusia, silahkan. Mau berfilsafat tentang sistem ekonomi dan kebudayaan menurut Islam, oke. Semuanya. Gedung yang paling tinggi pun selalu mulai dari pondasi dan lantai dasar. Tiang yang paling tinggi sekalipun mulainya rendah dulu. Tetapi hal-hal yang mendasar dan terpakai dalam kehidupan sehari-hari jangan dianggap remeh, karena banyak hal-hal kecil yang kita remehkan pada akhirnya menjelimet jadi urusan besar yang mencelakakan kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, begitulah kehidupan beragama yang besar ini dimulai dari kebersihan. Sampai Imam Ghazali memuat satu hadis dalam kitab Ihya beliau, buniyad dinu 'alan nazafah, agama ini dibangun di atas kebersihan. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, lah kebersihan apa? Pertama, kebersihan zahir. Jadi badan kita ini bersih dari ketempelan najis, dari ketempelan hadas yang bisa menghalangi kita bersuci. Dan tanpa kesucian itu akan menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang yang lebih menitik beratkan kepada melaksanakan kewajiban dengan tidak begitu menghiraukan haknya, maka ini adalah kalau tidak orang bijaksana, mungkin orang tertindas. Sebaliknya, orang yang lebih mendahulukan haknya dengan melupakan kewajibannya, maka ini dinamakan orang tidak tahu diri. Sedangkan orang yang menuntut haknya sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakannya, maka inilah orang yang adil. Pada satu sisi, kita misalnya mempunyai hak untuk bersuara, mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat, mempunyai hak untuk berserikat dan berkumpul. Tapi pada sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kemaslahatan bersama, ketenangan, keamanan, dan ketertiban. Apabila yang satu sudah lebih berat dari yang lain, maka dampak negatifnya segera akan timbul. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang menyatakan tentang hak-hak muslim di dalam kehidupan ini. Beliau bersabda, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6 perkara. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan dia muslim, fasallim alaihi, maka kewajibanmu adalah memberikan salam kepadanya. Mengucapkan salam merupakan kewajiban dan merupakan hak bagi saudara kita muslim.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sehingga mengucapkan salam hukumnya adalah wajib, sedangkan menjawab salam hukumnya adalah sunnah saja. Saudara-saudara, ternyata ucapan salam dalam kehidupan beragama bukan cuma merupakan soal etis keagamaan, bukan cuma soal adab dan akhlak apabila kita bertemu dengan seorang muslim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, seorang muslim apabila bertemu dengan muslim lainnya, dia wajib mengucapkan salam yang lengkapnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan adalah 3 hal yang menjadi tujuan yang selalu dicari-cari oleh setiap pribadi muslim di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, terjemahannya biasanya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan, limpahan kasih sayang, dan keberkahan kepada Anda di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dari segi etika ini merupakan tuntunan yang sangat baik. Mendoakan orang muslim yang kita temui pertama dengan doa keselamatan. Assalamualaikum, semoga keselamatan senantiasa berada pada diri Anda. Kapan keselamatan itu? Kapan saja dan di mana saja Anda berada. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini sudah doa yang merupakan cerminan dari sikap lapang dada mendoakan saudara kita yang kita temui dengan doa keselamatan. Semoga keselamatan tetap atas diri Anda kapan saja dan dimanapun saja. Islam mengajarkan kita berlapang dada, Assalamualaikum, keselamatan bagi Tuhan. Kapan saja dan di mana saja Tuhan berada, semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan. Ini saya yakin lebih baik daripada dengan kita mengucapkan memakai tradisi-tradisi lain. Good morning misalnya adalah ucapan yang biasa diterjemahkan dengan selamat pagi. Itu baik, bukan tidak baik, baik-baik saja. Tetapi saya pikir kalau memang mau mendoakan orang, kenapa harus pelit seperti itu? Kenapa harus tanggung-tanggung seperti itu? Selamat pagi Pak, artinya kan saya doakan semoga Bapak selamat pada waktu pagi. Perkara nanti siang Bapak ketabrak mobil, itu bukan urusan saya lagi. Kayaknya kok ngedoain pelit betul. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mana saja kita senantiasa menginginkan selamat. Sejak dari dunia ini sampai ajal datang merenggut nyawa, masuk kita ke alam kubur atau alam barzah, di sana pun kita ingin mendapat keselamatan. Dibangkitkan kita berkumpul di padang mahsyar, di sana pun kita ingin mendapat keselamatan. Dihisab kita di mizan, di sana pun kita ingin beroleh keselamatan. Berjembat kita di atas sirat, di situ pun kita ingin mendapat keselamatan sampai pada akhirnya masuk ke dalam surga. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, rasanya bagaimanapun banyak harta kita miliki, bagaimanapun bagus rumah kita tinggali, bagaimanapun tinggi kedudukan yang kita pegang, jikalau diri ini jauh dari keselamatan, hidup tidak akan pernah membawa ketenangan dan ketentraman. Keselamatan di dunia ini barangkali kita bisa usahakan kalau duit kita rada banyakan dikit, hansip dikit bisa kita sewa, polisi bisa kita minta bantuannya, tetangga-tetangga bisa kita minta bantuan untuk menjaga keselamatan. Tapi setelah kita masuk ke alam barzakh, bahkan dimulai sejak datang malaikat maut, kalau malaikat maut datang dan kita ingin selamat, tidak ingin dicengkeram oleh malaikat maut, hansip mana yang kuat lawan itu yang satu? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tentara dan polisi mana yang sanggup menghadapi malaikat maut? Masuk kita ke alam barzakh, pasukan PBB sekalipun tidak akan tahan untuk memberikan keselamatan jikalau kita sudah masuk ke alam barzakh.
Berkumpul lagi kita di padang mahsyar, siapa yang bisa memberikan keselamatan? Lewat kita di atas sirat, kemana hendak mencari dan minta tolong agar kita selamat? Oleh karenanya, ini merupakan doa manakala kita bertemu dengan seorang muslim. Assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Efek psikologisnya, pengaruh batiniahnya lain. Padahal kita terus dan selalu ingin memperoleh keselamatan itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita berada di luar negeri, bertemu dengan saudara kita, dia mengucapkan selamat pagi mas, dalam hati, oh ya, teman sebangsa setanah air. Tapi kalau sudah bertemu dengan seseorang, dia mengucapkan assalamualaikum, kesan batinnya jauh lebih dalam. Ya Allah, ini muslim, saudara saya, seiman, sekeyakinan, senasib, seperjuangan. Ada kesan lebih mendalam dari ucapan salam ini. Di samping rasa lebih mendekatkan rasa cinta karena mendoakan keselamatan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lantas kalau Nabi sangat menganjurkan kita menebarkan salam. Beliau bersabda, ya ayyuhan nas ufsus salam wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, ufsus salam, tebarkanlah salam. Kemanapun saja kamu berada, berikan salam kepada saudaramu muslim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikian penting menebarkan salam ini. Nabi katakan ufsus salam, tebarkan salam di antara kamu. Kalau kita ambil pengertian harfiahnya, menebarkan salam artinya gemar mengucapkan assalamualaikum kepada saudara kita muslim yang kita temui. Jangan menunggu karena kita lebih tua. Kan gua tuaan, pengen tahu kalau dia kagak ngucapin salam duluan, gua diem aja dah. Kata Nabi, dua orang muslim apabila bertemu, yang terbaik adalah yang lebih dulu mengucapkan salam. Jadi bukan soal tuaan mudaan, yang terbaik di antara dua orang muslim apabila bertemu, yang lebih dulu mengucapkan salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.